Halo semuanya, kenalin, nama aku Francisca Lidiana, dan teman-teman bisa panggil aku Siska. Aku merupakan mahasiswi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024. Singkatnya, perencanaan wilayah dan kota itu adalah jurusan yang mempelajari cara untuk merencanakan dan juga mengatur suatu wilayah ataupun kota agar nyaman, tertata, dan juga berkelanjutan untuk ditinggali. Nah, dan salah satu mata kuliah yang sedang aku pelajari dalam program studi ini adalah teori sosial dan pembangunan. Dalam mata kuliah ini, aku mempelajari soal hubungan masyarakat dengan pembangunan nih teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam dan lebih jauh salah satu daerah di Indonesia, di bagian timur, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Tentunya teman-teman tahu dong, kalau NTT itu sangat terkenal dengan keindahan alamnya ya. Kebayang gak sih menjadi masyarakat di sana? Tiap hari bisa lihat pemandangan pantai, ke laut lepas, sambil naik kapal, dan main di pasir putih. Namun teman-teman, apakah dari apa yang kita bayangkan, mulai dari keindahan dan kebebasan yang kita rasa dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, itulah benar-benar yang mereka rasakan. Aku akan ajak teman-teman untuk melihat lebih dalam kondisi di Manggarai Barat melalui kacamata masyarakat adat. Ternyata teman-teman, sejak lama, masyarakat adat di Kabupaten Manggarai Barat mengalami berbagai kesulitan, di mana mereka mengalami penyerobotan tanah adat, kemudian juga pembatasan terhadap akses ke pantai, yang mana pantai itu merupakan ruang publik, dan juga mereka mengalami berbagai kerugian, banyak kerugian, oleh karena pembangunan kawasan pariwisata super premium alias super mewah, khususnya terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Loh, emangnya di area pesisir pantai nggak boleh ya dibangun hotel, resort, ataupun tempat wisata mewah lainnya? Bukannya itu akan menguntungkan masyarakat lokal di sana? Pasti banyak wisatawan yang datang dong. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau menurut Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pesisir, dan dalam putusan MK, pantai itu bukan merupakan ruang privat. Maksudnya, ya pantai itu merupakan ruang publik. Jadi, masyarakat setempat di sana itu berhak untuk mengakses pantai dan pesisir. Namun, pada kenyataannya nih teman-teman, aturan-aturan tersebut itu banyak dilanggar oleh pengelola hotel ataupun properti pribadi. Jadi gampangnya ya teman-teman, mereka ini kayak pengendara di jalan yang suka ugal-ugalan dan kalau ditanya, emangnya ini jalan punya orang tua lu? Terus dijawab sama mereka, iya, kenapa? Suka-suka gue dong. Padahal teman-teman, jalan itu kan milik bersama ya, kita sama-sama bayar pajak nih. Tapi tiba-tiba diklaim suka hati mereka, kalau itu ya milik mereka. Jadi teman-teman, dari apa yang kita bayangkan sebelumnya terhadap kebebasan dan kesejahteraan masyarakat setempat di sana, di tanah mereka sendiri, itu semua salah. Saat ini mereka tidak bisa menikmati keindahan pantai sebagaimana mestinya, tidak bisa masuk ke pantai, tidak dapat melakukan aktivitas yang sebagaimana mestinya, karena telah banyak di-coupling oleh hotel dan investor. Dan satu-satunya pantai yang bisa dinikmati oleh warga setempat saat ini adalah Pantai Binongko. Saat ini, para investor hampir menguasai seluruh atau sebagian besar area pesisir pantai, yang kini telah dibangun menjadi tempat wisata super premium atau mewah. Akan ada lagi banyak proyek mendatang yang lagi-lagi berpusat di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mulai bertanya-tanya nih, kenapa sejak awal adanya wacana pembangunan itu, gak dari awal aja masyarakat menolak? Jawabannya, ya karena mereka dijanjikan kesejahteraan teman-teman. Sekarang ini siapa sih yang hidupnya gak mau sejahtera? Apalagi NTT ini merupakan salah satu provinsi yang sering dikenal sebagai salah satu provinsi yang tertinggal. Tentunya, masyarakat di sana akan sangat amat senang dong, dan akan sangat amat menerima apabila pemerintah melakukan pembangunan yang mana dikatakan bahwa pembangunan itu memang untuk rakyat. Jadi, udah tahu kan teman-teman, kalau pemerintah itu ingkar janji ke masyarakat. Ibaratnya teman-teman, kalau ada orang tua minta anaknya untuk mendapatkan ranking 1. Kalau kamu ranking 1, mama akan beliin kamu. Tapi saat anaknya sudah berhasil mendapatkan ranking 1, kemudian menagih janji untuk kerja kerasnya dan hasil yang telah didapatkan, mereka memberikan berbagai alasan sampai anaknya gak dapetin apa yang udah dijanjikan. Nah, itulah yang dialami oleh masyarakat ada di sana. Mulai dari pembangunan tempat wisata mewah, kemudian pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 20 km, dan dikatakan untuk membantu dan memudahkan masyarakat di sana. Nyatanya, tidak lebih dari untuk menguntungkan para investor saja. Berbagai proyek yang dibangun hanya menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat di sana. Kondisinya sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Kita semua mulai mempertanyakan pembangunan yang seharusnya mengutamakan pihak-pihak yang lemah, tapi kenapa pada kenyataannya tidak begitu ya? Malahan menjadikan pihak yang lemah sebagai korban. Menanggapi kondisi ini, aku menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah menetapkan batas zona yang jelas berupa zona hijau pantai sejauh minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi. Seperti ini. Nah, dari peta tersebut diketahui nih teman-teman bahwa di Kabupaten Manggarai Barat memiliki total luas 8.207,84 hektar sepadan pantai yang seharusnya bebas dari pembangunan. Dengan adanya zona dan batasan yang jelas nih teman-teman, masyarakat di sana tentunya dapat mendapatkan hak mereka. Dan area-area tersebut yang sangat luas tersebut bebas dari pembangunan. Yang kedua adalah menetapkan zona khusus permukiman masyarakat lokal dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang tidak boleh nih dialihkan untuk kepentingan proyek seperti yang tadi aku sebutkan.
tanpa adanya persetujuan dan kejelasan nih dari ganti rugi yang layak. Nah, hal ini dapat membantu dan memastikan bahwa keberadaan rumah, sawah, dan ladang warga tetap terjaga, sehingga tidak mudah digusur nih atas nama pembangunan. Semoga dari apa yang aku sampaikan teman-teman menjadi lebih paham atas pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.